Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok saya pada mata kuliah Entrepreneurship dengan topik yaitu sistem perizinan berusaha di Indonesia. Next, di sini satu kelompok terdiri dari 11 anggota. Yang pertama adalah Salsala Riyandi, yang kedua adalah Hinu Dava, yang ketiga Chandra Eka Vandana, yang keempat Muhammad Sunan, yang kelima Muhammad Alif Burhanuddin, yang keenam Agung Prasetyo, yang ketujuh Medi Saputra, yang ke-8 Aditya Dimas Saputra, yang ke-9 Aditya Octaviano, ke-10 Muhammad Iqbal Safidi, dan nomor 11 Abdul Tamam. Next, kemudian pendahuluan akan dilanjut oleh teman saya Muhammad Iqbal Syafi'i. Oke, saya lanjutkan dari Tamam. Untuk pendahuluan, perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission yang OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati atau wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha, peningkatan penanaman modal dan berusaha serta mempermudah pelaku usaha baik perorangan maupun non perorangan untuk mempermudah pendaftaran atau pengurusan perizinan kegiatan usaha seperti misalnya izin lingkungan, izin mendirikan bangunan, dan lain sebagainya. Next, untuk selanjutnya Hilmi Dava. Tujuan dari OSS ini adalah untuk mengetahui latar belakang diterbitkannya OSS serta penyelenggaraan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang membahas aspek hukum dengan melakukan penelitian kepustakaan yang berorientasi pada hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perizinan berusaha yang diterbitkan oleh kementerian atau lembaga pemerintahan daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha atau kegiatan perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya, menjadi hambatan perkembangan usaha atau kegiatan. Dilanjut oleh Megi Saputra. Oke, saya sambung. Untuk bisa menggunakan OSS, badan usaha terlebih dahulu mengurus pengesahan akta pendirian atau perubahan akta melalui AHU online khusus untuk perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik atau badan layanan umum menggunakan dasar hukum pembentukan peraturan pemerintah atau peraturan daerah. Selanjutnya dilanjutkan kepada Mas Aditya Dimas. Terima kasih Mas Megi. Jadi di sini adalah sebuah sistem dari online single submission. Jadi di sini pelaku pengusaha atau yang perorangan atau non perorangan pun melakukan registrasi user OSS, melakukan pendaftaran user dengan mengakses OSS menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK, menggunakan elektronik KTP untuk WNI atau paspor untuk WNA. Lanjut ke legalitas. Jadi untuk registrasi legalitas, pendaftaran legalitas pendirian badan hukum atau usaha non perseorangan dapat berupa akta dari kementerian ataupun surat keputusan dari pemerintah. Setelah itu proses NIB, melengkapi data yang belum ada pada data legalitas atau penerbitan nomor induk berusaha atau NIB. Setelah proses NIB, lanjut ke perizinan berusaha. Mendaftarkan kegiatan usaha proyek atau sebuah proyek dan diterbitkan izinnya usaha beserta izin-izin sarana prasarana lokasi lingkungan dan bangunan berdasarkan komitmen.
Lanjut ke perizinan komersial dan operasional. Menentukan izin-izin komersial operasional dalam menjalankan operasional usaha berdasarkan komitmen. Lanjut ke fasilitas. Jadi pengajuan fasilitas ini pengajuan, mohon maaf sebelumnya, Mas Tamam, slash tadi. Ya, tak lanjut ya. Fasilitas pengajuan ini, pengajuan fasilitas berupa tax holiday, tax allowance, pembebasan biaya masuk atau fasilitas lainnya kepada pelaku usaha yang eligible mendapatkan fasilitas. Terus untuk terakhir yaitu 7, pencabutan. Penutupan usaha, baik penutupan sebagian usaha atau disebut non-likuidasi maupun penutupan semua usaha atau disebut likuidasi. Lanjut ke Mas Alif. Ya, terima kasih Mas Adit. Akan saya lanjutkan. Penyelenggara Online Single Submission atau OSS. Seluruh pelaku usaha dapat menggunakan OSS, baik itu usaha yang berbentuk badan usaha maupun perorangan, baik itu usaha mikro, kecil, menengah, maupun besar. Usaha perorangan atau badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. Juga usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri maupun terdapat komposisi modal asing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Agung. Langkah OSS. 1. Membuat user ID. 2. Login ke sistem OSS dengan menggunakan user ID. 3. Mengisi data untuk memperoleh nomor induk berusaha NIB. 4. Untuk usaha baru melakukan proses untuk memperoleh izin dasar, izin usaha atau izin komersial atau operasional berikut dengan komitmennya. Sedangkan untuk usaha yang telah berdiri haruslah mengajukan proses untuk memperoleh izin usaha dan atau izin komersial baru yang belum dimiliki, memperpanjang izin berusaha yang sudah ada, mengembangkan usaha, mengubah dan atau memperbarui data perusahaan, dan dilanjutkan oleh Mas Salsa. Syarat OSS memiliki NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan user ID khususnya untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha. Nomor induk kependudukan NIK yang dibutuhkan adalah NIK penanggung jawab badan usaha. Pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdataan menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU online sebelum mengakses OSS. 3. Pelaku usaha badan berbentuk Perum, Perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha. Presentasi akan dilanjutkan oleh Mas Yunan. Baik, saya lanjutkan. Manfaat OSS bagi pelaku usaha. 1. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha, baik persyaratan untuk melakukan izin usaha terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan, izin usaha maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin. 2. Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat, dan real time. 3. Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat. 4. Memfasilitasi pelaku usaha
untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha atau NIB. Next. Kemudian di sini terdapat contoh laman dari OSS. Kemudian dilanjutkan oleh Mas Chandra. Kesimpulan dan saran. Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perizinan berusaha yang diterbitkan oleh kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan atau kegiatan perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan atau kegiatan. Penataan kembali dilakukan pada sistem pelayanan dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia. Yang ke-1, usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global. Penataan kembali sistem pelayanan dilakukan terutama pada pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Pelayanan PTSP pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Salah satunya yang paling signifikan adalah penyediaan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Melalui OSS tersebut, pelaku usaha melakukan pendaftaran dan mengurus penerbitan izin usaha dan menerbitkan izin komersial dan atau operasional secara terintegrasi melalui OSS. Itu pula pemerintah pusat dan pemerintah daerah menerbitkan perizinan berusaha yang diajukan oleh pelaku usaha berdasarkan pertimbangan tersebut di atas. Pemerintah merasa perlu ditetapkannya sesuatu peraturan pemerintah tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Yang kedua, untuk bisa menggunakan OSS, badan usaha terlebih dahulu mengurus pengesahan akta pendirian atau perubahan akta melalui AHU online, khusus untuk perusahaan umum daerah, dan badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik, atau badan layanan umum menggunakan dasar hukum pembentukan peraturan pemerintah atau peraturan daerah. Badan usaha yang lalu melakukan pendaftaran di sistem OSS dengan memasukkan nomor induk kependudukan NIK, penanggung jawab badan usaha atau direktur utama, dan beberapa informasi lainnya pada form registrasi yang tersedia. Dalam hal proses pengurusan perizinan dilakukan oleh pihak lain seperti konsultan hukum dan notaris, maka data yang diisikan ke dalam form registrasi adalah data penanggung jawab badan usaha atau perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Adis. Selanjutnya adalah saran. Saran pertama, penerbitan One System Submission atau OSS merupakan terobosan revolusioner di dalam sistem perizinan di Indonesia. OSS diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perizinan di bidang usaha. Harapan kedepannya, OSS bisa dijadikan sebagai suatu karya monumental yang dapat merubah mindset masyarakat akan perizinan yang rumit dan panjang menjadi perizinan yang cepat dan sederhana. Saran kedua, harapan kedepannya, OSS dapat menjadi lebih mudah dan dapat terhubung dengan seluruh sistem perizinan satu pintu milik daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga instrumen perizinan di Indonesia dapat menyumbangkan income yang lebih besar bagi perbendaharaan negara. Selanjutnya. Baik, sekian, terima kasih untuk presentasi tugas kali ini. Untuk kekurangan maupun kesalahan pada tugas maupun presentasi mohon dimaklumi. Dari kelompok kami, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.